Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Muhammad Shallu ala tabibi qulubina Muhammad Shallu ala syafi'i dunubina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab wasiat Al-Mustafa, Rasulullah menasihati mantunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab wasiat Mustafa. Jadi Rasulullah memberikan wasiat kepada mantunya Sayyidina Ali. Yang pertama, ya Ali, wahai Ali, barang siapa yang memakan harta subhat, samar, maka agamanya akan subhat dan hatinya akan menjadi gelap walaupun dia sholat wirid. Gelap, ndelok raine lo gelap, wireng dedet karena banyak makan harta subhat. Dan barang siapa yang memakan makanan haram, barang haram, maka akan mati hatinya. Cirinya apa? Ringan agamanya. Terus apa mana cirinya? Lemah keyakinannya. Siapa lagi? Doanya akan terhalang. Walaupun dia sering doa dan sedikit ibadahnya. Tapi lek wis kena makanan haram, maka hatinya akan mati. Dan tondo hati mati, dia meringankan agamanya, mencempelekan maksudnya. Yang kedua, lemah keyakinannya. Dan yang ketiga, doanya akan terhalang dan sedikit ibadahnya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupilah kami, cukupilah aku, cukupilah saya dari rezeki yang halal, rezeki yang terang, rezeki yang berkah, agar aku terhindar dari yang haram, agar terhindar dari rezeki yang membawa gelap, rezeki yang membawa bencana. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Dan berikanlah aku kekayaan dari sisimu, dari fadlmu, agar aku tidak berharap kepada selainmu. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu nasihat pertama kepada Sayyidina Ali. Terus nasihat yang kedua, wahai Ali, ya Ali, jika Allah marah kepada seseorang, ya, jika Allah marah kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Lah rezeki halal angel, haram gampang. Kutondone Allah gak seneng. Wahai Ali, jika Allah marah kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Ya. Allah marah kepada hambanya, cirinya, maka Allah akan memberikan rezeki yang haram. Dikasih rezeki yang haram. Kok nemu haram terus, ya Allah gak seneng nah awakmu. Ya. Idza khadaballahu ala hadin rizquhu
Jika Allah marah kepadamu, pada seseorang, maka Allah akan memberikan rizki yang haram. Dan ketika Allah semakin marah kepada hambanya, maka Allah akan mewakilkan setan untuk menambah rizkinya dan menemaninya. Allah marahi, dikasih rizki yang haram, dikasih rizki yang haram. Dan ketika Allah semakin marah kepada seorang hamba, maka nyuruh setan, kerojokan rezeki sing haram, siap bos, dan temenin dia. Maka setan membuka rezeki yang haram. Akhirnya golek pembenaran terus sih, dan setan akan menemaninya. Akhirnya sibuk terus urusan dunia, menyibukkan diri dengan dunia serta melupakan agamanya. Memudahkan urusan dunia, setan memudahkan urusan dunia karena dipasrai. Tadi dipasrai, dan setan berkata, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Santai aja, tenang aja bro, sini aja gampang. Terus nasihat yang ketiga, wahai Ali, tidaklah seorang berjalan untuk sesuatu yang haram, bujuk, nipu, niat jahat, kecuali setan akan menemaninya. Jika ia berkendaraan, maka setan akan mengikutinya. Dan tidaklah seorang mengumpulkan harta haram, kecuali setan ikut memakannya. Dan jika lupa menyebut nama Allah ketika jima suami istri, maka setan akan menemani anak-anaknya, sebagaimana firman Allah, dan berserikatlah wasyarikuhum fil amwali wal auladi wa indahum. Berserikatlah dengan mereka pada hartanya, pada anak-anaknya, dan beri mereka janji palsu. Ntar kita pak, anak-anak kita seperti ini, kita pak seperti ini. Jadi kumpuli setan, gandeng ambek setan. Aneh-aneh. Maka setan akan menemani anak-anaknya. Ya, tanggung-tanggung baby sister itu setan. Setan ada baby sister ya. Subhanallah. Setan akan menjadi baby sister, menemani anak-anaknya plus ngikut di dalam hubungan suami istri. Makanya ini nangone kitab wasiat Mustafa yang diberikan Rasulullah kepada mantunya Sayyidina Ali, karena anak kesayangan Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra, itu dicintai, disayang oleh Rasulullah, oleh bapaknya. Yang keempat, ya Ali, orang mukmin akan selalu bertambah kuat agamanya selama ia tidak memakan yang haram. Ciri ini wong mukmin kuat agama nih, kuat iman nih, selama ia tidak memakan yang haram. Selama tidak memakan yang haram, itu kuat, keyakinannya kuat, PD-nya kuat. Ya. Wahai Ali, ya Ali, la jazalu, orang mukmin, al-mukmin akan selalu bertambah kuat agamanya selama ia tidak memakan yang haram. Lewis mangan yang haram lemah.
nurut Cina kayak guguk. Dan barang siapa yang meninggalkan, menjauhkan ulama, menjauh diri dari ulama, maka hatinya akan mati dan buta dalam melaksanakan taat kepada Allah. Ya Ali, halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Maka orang tersebut orang-orang yang, wahai Ali, jangan halalkan apa yang dihalalkan oleh dalam Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Peganglah teguh, itu wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku, keluargaku dari rizki yang halal, yang terang, yang membawa berkah, membawa keimanan, agar aku terhindar dari rezeki yang haram, rezeki yang gelap. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Dan berikan kami, keluarga kami, keturunan kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, kekayaan dari fadlmu, agar kami tidak berharap kepada selainmu. Berarti jelek jatuhnya. Nyumbung no, apapun yang dia sombongkan, jangan terlalu berlebihan, pasti jelek. Pernah suatu ketika ada mantan orang kaya, mantan kaya, terus melarat, terus jadi gembel. Lontang lantung di emperan toko, pindah lagi emperan toko lagi, pindah lagi ke emperan toko lagi. Dia diusir oleh anaknya dan dibohongi oleh istrinya. Jadi dendamnya itu berkepanjangan kepada anaknya, juga kepada istrinya. Saya belain capek-capek. Ketika saya pensiun, kata dia, cuma begini aja hasilnya. Anak tak sekolahin dari S lilin sampai SMP, SMA, sampai kuliah, sampai S1, S2, S lilin enggak, S lilinnya. Begitu dia kerja mapan, enak, saya ditinggal gini aja. Saya tumpangi gak mau. Padahal dulu saya ikhlas untuk anak saya. Terus yang satunya lagi, sama S2, kerja di Pertamina, tapi ketika ditumpangi orang tua, keberatan, yang pura-pura ribut dengan istrinya, pura-pura berantem, agar saya nggak betah. Sedih rasanya. Sedih.
teman-temannya pada nggak mau nolongin, pada hilang. Sedih, sumpek, semrawut pikirannya, maut. Karena apa? Semua orang yang dicintainya tega terhadap dirinya. Akhirnya digembel. Tidur di jalanan, kadang tidur di masjid emperan, kadang tidur di makam keramat. Hidupnya terlunta-lunta. Kalau ingat keluarganya dia ingin balas, ingin dendam. Dia sakit. Pengorbanannya selama ini tidak pernah dihargai. Sehingga bertahun-tahun dia gembel, dendam. Saking dendamnya, akhirnya sering sakit-sakitan. Saking bencinya, akhirnya sering sakit-sakitan. Nyimpen dendam, nyimpen benci. Padahal dia ngerasain enak selama 35 tahun. Nah begini nih, bahayanya orang yang terlalu mencintai ke anaknya dengan harapan besok masa tua bisa digantungkan harapannya kepada anaknya. Tiada yang bisa lebih mengerti kamu kecuali Tuhanmu. Tidak ada kecuali Allah. Kemudian bapak tua ini dianterin dan dia minta jalan gimana supaya hidupnya nggak tersiksa, karena dia jenuh, pengen mati nggak bisa, pengen hidup susah. Ngapain saya pengen mati? Habis nggak ada manfaatnya, Gus. Loh, sampai hidup ada manfaatnya, bukan nggak ada manfaatnya. Terus untuk apa? Orang-orang yang saya cintai, teman-teman yang saya sukai, udah benci sama saya. Bahkan anak saya pun tega untuk mengusir. Itu kan pendapatmu. Kamu nggak ingat dulu ketika suksesmu, harta apa yang kau berikan kepada anakmu dan kepada istrimu? Kaget orangnya. Kaget ya. Yang kamu kasih makan anak istrimu itu harta apa? Kalau harta yang kau berikan anak istrimu harta yang diridhoi oleh Allah, makanan itu jadi darah. Kalau yang dimakan harta yang diridhoi, jadi darah-darah diridhoi, jadi daging-daging diridhoi, jadi tulang-tulang diridhoi, ya, jadi pikiran-pikiran diridhoi, jadi hati-hati yang diridhoi. Itu kalau harta yang lo berikan kepada anak istrimu, harta yang diridhoi oleh Allah.
Tapi kalau hartanya tidak diridhoi oleh Allah, coba sampai renungkan. Kamu dulu enak. Ada hak nggak orang lain yang kau telan, harta kejam, kau peras relasi bisnismu, kau sakiti teman-temanmu karena rasa rakusmu, rasa kurangmu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dilalaikan oleh harta bendamu, la tulhikum amwalukum wala auladukum, dan oleh anak-anakmu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka jika kau berbuat demikian, maka kau termasuk orang-orang yang rugi. Diam orangnya, mikir sambil nangis. Pak, harta yang haram itu bukan harta racun. Berapa puluh tahun kau meracuni anak istrimu sehingga pikirannya teracun ketika dewasa, hatinya pun teracun. Sudah harta racun kau dapat dengan cara kejam, akhirnya kekejaman juga balik kepadamu. Kau peres orang lain, kau tipu orang lain. Dari kau menipu orang lain, maka anak-anakmu akan menipumu. Karena apa? Kau dapatkan hasil makanan harta itu dari menipu. Maka anak istrimu akan jago untuk menipu dan sulit menerima kebenaran, karena kau berikan sendiri dari hasil yang tidak benar, dan kau sendiri pun menutup kebenaran. Jangan nyalain anak, gerayangi badan sampai. Kau racuni anakmu berapa tahun? Nangis. Ada sekitar 35 tahun, Gus. Nggak terasa itu. Mending kalau baru sekali langsung dibalas. Lah ini bertahun-tahun, 35 tahun. Akhirnya apa? Sampai menyiksa diri sampai sendiri. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Enggak usah salahkan anak. Jelek lo kamu. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan menerima walaupun sekecil apapun, dan keburukan juga akan menerima walaupun sekecil apapun. Sekarang saya menerima balasannya, sampean protes. Bukankah itu perbuatanmu? Bukankah itu juga campur tanganmu? Karena apa? Kau berikan anak istrimu dengan harta, dengan uang, dengan cara yang memeras, dengan cara kejam, dengan cara menipu. Akhirnya apa? Selama bertahun-tahun kau umpani, kau berikan nafkah anak istrimu dengan harta kejam, harta pemeras, harta tega, harta menipu. Akhirnya pemerasanmu, penipuanmu kepada orang lain, kekejamanmu kepada orang lain berbalik kepada dirimu sendiri. Lalu kenapa kamu protes?
ya udah sesuai. Akhirnya mungkin sampai tuh KFC, lagi ulang tahun ke KFC, lagi ulang tahun ke McDonald. Kau berlaku sombong. Pokoknya kalau harta yang tidak diridhoi biasanya sombong, begedut, mekiti. Oh, harta gak diridhoi, harta haram, harta nipu, perbuatannya selalu menipu. Diawali dari harta yang menipu, perbuatannya selalu menipu, dan gayanya pun gaya menipu. Apapun yang gak diridhoi terus dimakan anak istrinya, lihat gayanya, hidupnya akan berlaku sombong, berlaku sombong. Karena apa? Karena makanan yang tidak diridhoi. Perbuatannya kayak cenderungnya ke sesuatu yang tidak diridhoi. Karena hasil yang dimakan adalah yang tidak diridhoi. Dari hasil yang kejam, perbuatannya yang terkejam terus. Akhirnya anak istri ini kejam. Gak usah nyalano. Kau kirimi Fatihah gimana pun buahnya. Woi, sadar, kamu itu ngasih racun, Ucil. Kamu itu ngasih racun, bro, kepada anak istrimu. Ketika kejadian gini, kamu protes. Kau berikan racun anak istrimu. Dohirnya kamu ajak KFC. Dohirnya kamu ajak ke McDonald. Dohir. Pernahkah kau berpikir yang dimakan anak istrimu itu harta siapa? Pernah kau berpikir orang yang kau peras, yang kau kejami itu nangis lihat perbuatanmu, lihat kekejamanmu? Orang yang kau tipu itu nangis, loro hati ini, sakit hati karena kau menipunya, terus menghasilkan uangnya dimakan oleh anak-anakmu. Mikir, kau berikan racun kepada anak. Akhirnya bapak itu nangis. Ya Allah, benar Gus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus kamu nyalano siapa? Seseorang itu akan memikul perbuatannya masing-masing. Makanya muhasabah. Ingat kenapa ini terjadi padaku. Adanya hari ini karena perbuatan masa lalu. Jika masa lalumu gak kejam, ya, masa lalumu gak meres orang, masa lalumu gak nipu, mungkin kau sekarang tidak akan ditipu oleh nasibmu. Mungkin kau sekarang tidak akan ditipu oleh anak istrimu. Nasibmu ditentukan oleh watak dan perbuatanmu. Watak dan perbuatanmu akan menentukan nasibmu. Ya, watakmu penipu, watakmu kejam, watakmu meres orang, nasibmu akan terperas dan nasibmu pun akan tertipu. Gak usah nyalano orang. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Laqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Sampean enak. Cerang. Tapi kami kira orang yang sampean peres, yang sampean tipu, yang sampean sakiti. Nasibnya gimana? Ceritanya gimana?
jerit nang Gusti Allah. Kono berkaya hartamu. Dipangan anak istrimu lagi jadi Allah. Jadi balak, jadi bumerang balik. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yarul insanu, tahukah kamu aku menciptakan manusia dari nutfah mani. Wis dilarang oleh Allah, tapi diterjang. Fa idza huwa khasimun mubin. Maka dia menjadi penentang yang nyata. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah, air yang memuncrat, sperma. Ojo katakan haram, ingatlah kepadaku, diterjang gak peduli. Fa idza huwa khasimun mubin, maka dia menjadi penentang yang nyata. Akhirnya dari sini terus nyalano sapa sampai Alama hadilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, janganlah kau ikuti langkah-langkah setan. Nipu disuruh Allah, enggak. Allah gak nyuruh nipu. Meres enggak, kejam enggak Allah. Bahkan Allah menyuruh kasih sayang. Enggak kembali kepadamu. Tapi kau ikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Yang ini jadinya akhirnya. Ya kayak gini jadinya. Fa idza huwa khasimun mubin. Terus gimana akhirnya? Ketika anakmu udah teracuni, gak usah nyalano orang. Muhasabah diri, introspeksi diri. Kau berbuat, kau pun harus tanggung jawab. Terus apa yang saya harus lakukan, Gus? Tebusan. Tebus berapa tahun pun tebus. Sekali lagi, tebus. Orang-orang yang kau peras mintain maaf. Orang-orang yang kau tipu mintain maaf. Kau puasai, kau doakan. Kau dekatkan dirimu kepada Allah. Kalau enggak repot parah, akan jadi berkepanjangan. Apa kamu enggak mikir? Orang-orang yang kamu peras, kamu tipu, ku nangis nang Gusti Allah. Jerit. Sekali lagi, jika kau tidak menyelesaikan urusanmu, maka kau akan diselesaikan oleh yang lebih kejam lagi, yang lebih parah lagi. Jika kau tidak menyelesaikan perbuatanmu, tanggung jawabmu, kesalahanmu, maka kau diselesaikan oleh rantai dan bala dan musibah. Digeret oleh Allah dengan berbagai rantai. Rantai ini berupa bala dan musibah, agar dia kembali kepada Allah. Itu sekelumit kisah. Sekelumit kisah. Nasib baik dan nasib buruk tetap akan kembali kepada dirinya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.